بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن اتبعهم سلم وَمَنْ خَالَفَهُمْ نَزِمَ. Barang siapa mengikuti akan jalannya orang yang mengikuti Rasulullah, maka orang yang mengikuti itu salimah, selamat dan sampai. وَمَنْ خَالَفَهُمْ نَزِمَ. Dan orang yang melaini akan jalan mereka itu akan menyesal dan mendapat siksa dan hukuman. Jalan yang dimaksud adalah jalannya Rasulullah, jalannya pengikut-pengikut Rasulullah, daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka itu ada di mana-mana. Kebenaran mereka ialah mengikuti yang benar hingga sampai kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengumpati akan mereka itu sama mengumpati Rasulullah. Orang yang melaini akan mereka itu maka dianggap melaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal adabu ma'ahum tariqah. Bermula membenarkan mereka, kadama i'tirad akan mereka, itulah adab. Maka apabila kita membenarkan itu jalan dan kada menyalahkan, kada i'tirad tariqah, itu yang disebut tariqah, jalan yang kita tempuh. Jadi modal kita untuk melangkah ada jalan, batisnya ada, jalannya kada tambus. Jadi batis ada, jalannya apa? Jalannya adalah percaya dan membenarkan lawan mereka. Kenapa kita membenarkan? Karena mereka mengikuti yang benar. Dan ada bukti-buktinya. Dan ada tanda-tandanya. Di antaranya Allah berikan mereka karamat namanya. Walaupun karamat itu kada ada apa-apanya dibanding istiqamahnya mereka. Datu kelampaian kita yakini kebenarannya. Kenapa? Karena beliau berburu dengan yang benar. Lalu dengan alasan itu kita yakin Sidin wujud. Sidin punya guru zahir dan batin. Ilmu yang disampaikan Sidin sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dengan alasan itu kita mengikatkan datu kelampaian itu wujud. Tentu aja kalau misalnya ada tuan guru, biar bolangnya bolong,
datang dari aras, tapi kada sembahyang, tentu aja kita kada membujurakan. Kenapa? Karena kada mengikut nang bujur. Maka benar itu ialah yang dikarang oleh ulama-ulama yang ahlinya mentafsirkan Quran dan hadis, merincikan pahaman Quran dan hadis, menjabarakan pahaman Al-Quran dan hadis. Mereka tulis di atas kertas berbentuk kitab dan karangan. Itulah kebenaran. Itu kebenaran. Ahlus sunnah wal jamaah cirinya melewati ulama. Ahlus sunnah wal jamaah tandanya jalannya melewati ulama. Ada langsung Quran dan hadis, tapi berperantara dulu kepada ulama yang ahlinya Quran dan hadis. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran. Kita yang kada tahu sama sekali ini bertanya lawan nang tahu. Kalau buka Quran langsung itu Quran ilmunya dalam, bahasanya tinggi, perlu syarat, perlu pemahaman yang luar biasa baru dapat ilmu dari Al-Quran. Hadis kayak itu juga. Maka ahli-ahli Quran mufassirin ngarannya, ahli-ahli hadis muhadditsin ngarannya, itu yang kemudian menjabarkan akan pahaman yang ada di dalam Quran dan hadis itu sendiri. Mereka tulis dalam buku, dalam kitab. Nah, kita nang di belakang kada boleh meloncati mereka. Susunan prosedurnya harus melewat mereka. Kada boleh meloncat. Kenapa? Karena mereka ahlinya. Kenapa? Karena mereka diakui kebenaran. Lahirlah di dunia itu aja sudah masalah fikih madhab yang 4 tertulis di dalam kitab. Itulah yang boleh dipegang, boleh diamalkan, terserah. Mau madhab Syafi'i silahkan, mau madhab Maliki silahkan, kitabnya ada. Mau madhab Abu Hanifah silahkan, kitabnya ada. Mau madhab Imam Ahmad bin Hanbal silahkan, kitabnya ada. Amun ada lagi nang bolah madhab Abu Sakahanda, jangan diturut. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Enggak boleh kita prosedurnya meluncat langsung. Ada menghargai ulama yang telah diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Prosedurnya harus kita mengaji. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kada kawa kita dapat langsung, harus melewat guru, yaitu belajar. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Kalau kada ada beisi guru yang menerangkan maksud Quran, maksud hadis, maka syaitanlah gurunya.
Gak mungkin kita prosedurnya menghilangkan ulama. Gak mungkin kita langsung meluncat Quran dan hadis. Itu fikih. Tauhidnya juga begitu. Tertulis karangan Ummul Barahin yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Imam Sanusi. Beliau satu-satunya ulama yang diberi kelebihan oleh Allah mengarang sempurna tauhid yang dikarang. Untung A sampai Z. Hingga lahirlah beberapa ulama yang kemudian menjelaskan lebih panjang karangan beliau yang ringkas tapi padat. Kemudian disyarahkan oleh Khudhuri namanya. Kitab-kitab yang lain semua bersumber dari Ummul Barahin. Allah yang beri kelebihan. Beliau ngambil dari Quran dan hadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Kemudian dimelayukan oleh Said Usman Batawi. Sifat 20. Nggak lepas sumbernya dari ulama-ulama yang tersebut. Saking mereka ulama-ulama itu sesuai prosedur, padahal kadang-kadang mereka kalau memaham langsung kepada Quran bisa, tapi mereka punya prosedur. Sehebat apapun pangkat dan kedudukannya, masalah fikih mereka kada keluar dari ulama yang 4 tersebut. Walaupun sebenarnya mereka ahli membahas Quran dan hadis. Ada yang 4 Imam Syafi'i, ada yang 4 Imam Maliki, Imam Haramain, sampai bergelar Imam Haramain, Syafi'i madhab. Ayo, kita hanya lulusan 6 tahun di pesantren, hendak jadi mujtahid, hendak langsung memaham Quran dan hadis tanpa melewat ulama lagi, modal nahwu seadanya, shorof seadanya, balaghah seadanya, logat seadanya, mantik seadanya, asbabun nuzul seadanya, sejarah seadanya. Akhirnya apa? Pahamannya bahapal. Cirinya ahlus sunnah wal jamaah adalah sesuai prosedur, yaitu melewat ulama. Dan itu logika, sangat logika, sangat logika. Nggak mungkin kita yang bungol buka Quran, nggak mungkin kita nang bungol buka hadis, walaupun berarti itu artinya aja pahamannya kata kawa kita ini bungol bintang. Lalu orang-orang yang mengikuti mereka itu insya Allah selamat, karena bahan yang dijulung mereka itu kada keluar dari kebenaran. Nang menyalah nang ini, nang ujungnya kena menyesal. Maka modal pertama membujurakan, hanyar kawa mau umpati. Mun balum membujurakan, kada mungkin kawa mau umpati. Datu kelampayan, amun dianggap salah, kada mungkin mau umpati. Amun diiktirat sidin itu kada mungkin diumpati. Lalu baulah lagi mazhab lain, ya mazhab Abu Sakahandak. Allahu Akbar. Andak tangan di dahi. Iya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena modalnya ini akan membujurakan datu kelampayan. Inya i'tirat. Nya kada percaya.
Di dalam kitab Ayyuhal Walad telah diceritakan sebuah film tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam yang menggambarkan cerita murid dengan sang guru. Kalau hati si murid itu iktiraf sama gurunya, maka hilanglah berkah dari hidup. Padahal kelakuan Nabi Khidir logika memang bertentangan, tapi semua itu amrun minallah, perintah dari Allah. Ayo, kapal dibuntusi, nakal lah, logika dah. Kapal dibuntusi, nakal, sing bagusan kapal orang diluangi. Ternyata itu penyelamat. Saat perampok-perampok laut hendak merampok kapal nang bagus, kapal nang diluangi Nabi Khidir selamat, inya bungkas. Tapi anehnya banyu kada masuk. Nah, aturannya kan berpikir nih, bujur aja sih, ini meluangi membungkas papan, tapi banyu kada masuk. Ini ada apa nih? Nah, ini ada apa nih? Itu misal yang dimaksud dengan adab tadi. Kalau Nabi Musa selalu bertanya tentang kelakuan Nabi Khidir, maka beliau tidak mendapat ilmu lebih daripada sabar. Sabar itu yang didapat lebihnya ada lagi. Kenapa? Huwal karus lawan Nabi Khidir. Ini film, ini cerita yang memberikan pelajaran buat kita. Jangan kayak itu maksudnya. Kalau lawan bubuhan wali kita sudah ada membujurakan, sudah kemana lagi? Biar karangan datu kelampayan tuh Sabilal Mu'tadin cocok lawan kitab-kitab nang gono-gono nang harat-harat, tetep inya kada mau umpati. Kenapa inya kada membujurakan? Inya kada membujurakan bedahulu. Nah, bahkan lucunya inya membujurakan nang luput, nang kada sing sembahyangan lagi kan cocok lawan biurnya. Nang masih sembahyang aja kada lulus, nang sudah kada sembahyang tuh nang lulus. Mun sembahyang aja lagi masih menggonoli luang murid. Rupanya sujud tuh kucik-kucik kalau satu. Jadi sampai menggonoli luang murid. Nah, malah aneh nang luput nang dibujurakan. Nang luput nang dibujurakan. Kemelihat ke Jawa, jelas bubuhan ya. Wali-wali ya, kada sing padatan orang ziarah. Wali Songo, jangankan akhirat, sejarah aja, sejarahnya. Nang ahli sejarah dunia maksudnya tahu kisah Wali Songo neng itu. Kada ulama, artinya seakan-akan orang nang mengumpulkan sejarah, baik pejuang, baik ulama, baik orang saleh. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri. Yang dikenal mereka itu menyiarkan agama Islam. Punya karamat, punya kelebihan. Dan mereka memang hanya pakai lisan, pakai tulisan paling sedikit. Makami orang lapar, bajui orang nang betilanjang. Sunan apa tebapasan? Sunan Giri, ya kan, tertulis bahasa Jawa. Orang betilanjang pakai, maksudnya tuh bajui dah.
Orang lapar makanya jangan dilihatkan orang lapar. Artinya bersedekah enggak. Hanya itu kitab mereka seperti karangan-karangan tidak begitu ada. Tapi sejarah punya catatan. Hampir di pelosok dunia ada wali, nggak bisa. Kecuali di padang orang kafir. Nah, jadi turuti aja. Nang kita turut ini siapa? Ulama. Orang yang mengikuti ulama sama mengikuti Quran dan hadis. Orang yang mengumpati ulama sama mengumpati Quran dan hadis. Yang dimaksud ulama di sini ahlinya Quran dan hadis. Kadang nang bobolang bang, nang bobolang tuh bisa orang gila. Kadang nang begamis bang. Artinya ulama tuh nang ahlinya Al-Quran, nang ahlinya hadis. Nah, itu sudah dikasih oleh Allah kelebihan-kelebihan itu kepada orang-orang dahulu. Sebagaimana dikasih kepada Nabi Muhammad, ditetapkan oleh Allah beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Gak bisa diapa-apai. Nabi Adam gak bisa hiri, Nabi Nuh gak bisa hiri, Nabi Hud gak bisa hiri. Semua membenarkan dan berjanji akan mendukung Nabi Muhammad. Nah, Allah kasih kelebihan kepada Imam Syafi'i, ya ulama lain gak bisa hiri. Allah kasih kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Allah kasih kelebihan membahas dan menerangkan Quran dan hadis yang kemudian dikarang, ditulis hitam putihnya. Allah kasih kepada mereka. Ya udah, kita tinggal buka, baca, pahami, amalkan. Itu kelebihan Allah yang kasih. Nggak bisa diapa-apai. Imam Malik kalau baca hadis di depan makamnya Rasulullah, dia pakai perapen yang harum-harum. Karena Rasulullah suka yang harum-harum. Namun ada nang suka nang hapak-hapak ajaib dia kan mah. Jadi baca hadis qala hada. Bukan qala Rasulullah, qala sahibul maqam. Yang berkata yang di dalam maqam. Imam Malik baca hadis. Dan hadis-hadisnya itu diteliti banget. Kada kegampangan ulama beuyuh-uyuh mencari iakan hadis-hadis nang sahih, nang benar, sampai tertulis hitam putih Imam Bukhari, Imam Muslim. Kada kegampangan, karena ini kebenaran harus diperhatikan benar-benar. Takutnya kena tersalah. Nah, ringkas kata, jalan kita menuju kebenaran adalah ulama, bukan Quran hadis langsung. Ulama. Oleh karena itu orang Bahari apabila bahsul masail, membahas masalah, kitab mana yo? Kitab mana yo? Kada mau Qurannya apa, hadisnya apa, kitabnya mana? Masalah azan 2 kali hari Jumat, kitabnya mana? Ini. Masalah bulan puasa awal Ramadan harus melihat bulan, mana kitabnya? Ini kitabnya. Yang maksud kitabnya ulamanya, nang ahlinya memaham hadis dan Quran. Bahsul masail dijawab bukan dengan Quran dan hadis, tapi dijawab oleh ulama yang kitabnya dikarang dan ada. Kan jadi cirinya benar itu berpegang kepada ulama. Lalu ulama-ulama itu mereka berpegang kepada kitab-kitab mu'tamad dan mu'tabar. Oleh karena itu di pesantren-pesantren itu nang kitab-kitab fikih, bajuri, i'anah. Memang itu anunya, alurungnya.
lurung, karena itu sama dengan mengambil pahaman di Quran sama mengambil pahaman di hadis. Mudahan Allah peliharakan kita dari salah. Amin ya rabbal alamin. Wal adabu ma'ahum tariqah, bermula membujurakan mereka, kadama i'tiraf dengan mereka, itulah lurung yang harus kita jalani. Wattiba'uhum haqiqah, dan mengikuti, mengumpati, menuruti lawan kelakuan mereka, itulah yang disebut hakikat. Modal satu, bujurakan. Imbah dibujurakan, diumpati. Diumpati. Nah, diumpati. Contohnya Imam Syafi'i. Turun pahaman Imam Syafi'i ke Banjarmasin datu Kelampayan. Itu kalau nyaman aja lah. Ya kan? Lalu bergurulah kita kepada seorang guru, ya. Maka menurutilah kita lawan ulama, yaitu guru. Kemudian takbir. Ujar Imam Syafi'i, tangan Allahu Akbar, hanya turun di atas pusat, di bawah dada. Itu dulu kita kadang membahas ini nang dimaksud wattiba'uhum haqiqah. Allahu Akbar ini gawian orang soleh. Nah, itu aja dulu tuh nyaman. Arti ittiba di sini jangan menganggap ini gawianku. Ini gawian guru misalnya. Ini gawian Imam Syafi'i misalnya. Maka orang yang memandang akan gawiannya ini adalah gawian kurang, itulah yang disebut hakikat, dan itulah yang disebut mutaba'ah. Allahu Akbar, ngarannya mutaba'ah zahir. Tangan kita sama lawan gawian nang di muka. Allahu Akbar, ngarannya mutaba'ah zahir. Namun sidin takbirnya Allahu Akbar pada kita, Allahu Akbar. Nah, melaini sudah, melaini ada mutaba'ah zahir ngarannya. Hah? Sidin nang bujur tadi takbir kayak apa, kita turuti, ngarannya mutaba'ah zahir. Kemudian takbir nang kita angkat tangan dan kita muntung baca ini lain gawian kita, ini gawian sidin, ngarannya mutaba'ah batin. Warzuqna kamalal mutaba'ah zahiran wa batinan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah nyawa jar Nabi nang kaya apa unda sembahyang. Allahu Akbar. Pas sudah, tangannya angkatnya, Allahu Akbarnya, tinggal ini ngarannya gawian Nabi, bukan gawianku. Kalau gawianku ujub, sombong, tekebur, bekuya-kuya. Kalau ini gawian Nabi, berarti aku ada bisi gawian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu
Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sembahyang. Allahu Akbar. Maka kita melihat, kita kayaknya melihat takbir Nabi. Kita kayaknya mendengar Fatihah Nabi. Modal bujur amunnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuruti siapanya, Mak? Nuruti Nabi Muhammad. Ada itu gawian Nabi. Ada siwah. Modal bujur. Lagu terserah, yang penting bujur. Rukuk Allahu Akbar, nanti ikuti nih apa ngarannya? Cucukuan apa? Ini apa ngarannya? Apa? 6 bulat ini nah. Jadi munnya rukuk mengikut di kepala batis, ada nurut sudah. Atau Allahu Akbar, acak pinggang nih, lewat juga. Ya kan? Nang diikuti kan ini nah kiri kanan dan kumak ini amun itu ada nurut dua. Pas sudah johirnya ini gawian siapa? Gawian sidin. Tidak pas sudah sami Allah liman hamidah. Ini kada sah. Begaru benar. Karena pas sudah geraknya sama, jakab barisan rapi sudah. Rapi kanan juga, kiri juga sama. Ada nang siwah tak. Tapi ini gawian siapa? Gawian sidin. Oleh karena itu dalam kitab lil ittiba. Takbir begini lil ittiba. Sujud begini lil ittiba, semua lil ittiba. Maka ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari mutaba'ah. Jelas? Nyaman aja kalau memaham? Nyaman lah. Kadang-kadang adalah kecuali pikirkan hutang, tiap hutang yang dipikirkan loheng. Intinya ikam kada kisah itu aja. Lalu melihatlah ikam akan ibadahnya orang saleh, akan ibadahnya Rasulullah. Kalau sudah melihat kebaikan Rasulullah, kalau sudah melihat amal ibadah Rasulullah, maka pujilah Rasulullah, jangan minta puji. Sanjunglah Rasulullah, jangan minta sanjung. Hormati, agungkan Rasulullah, jangan minta diagungkan. Apa bukti beliau berhak untuk dipuji? Kita melihat. Apa bukti beliau harus dimuliakan? Kita melihat. An jamalin mashhudin bil'ain. Kata Habib Ali sahibil maulid, bahwa Rasulullah itu bagi orang yang paham dilihat dengan mata. Ayo. Lalu akhirnya kelakuan kita kadang hendak menyenyalah, bila menyenyalah jauh dari Nabi. Masuk diskotek, jauh deh. Pagar kan? Masuk ke pelahuman, berhutang nggak pulang. Ya, menyenyalah sudah, menyenyalah. Kalau kau melihat Nabi di situ, datang di mana melihat Nabi? Nabi kalahong, datang di mana? Ya, jelas, paham? Intinya dulu melihat kelebihan orang, bukan melihat kelebihan diri. Wattiba'uhum haqiqah.
Mutabaah dengan mereka itu yang disebut hakikat. Hakikat dari kisah yang sebenarnya, bahwa kita beribadat nuruti orang, itulah yang sebenar-benarnya. Kalau kita beribadat kada nuruti orang, itu ngarannya bebisa-bisa. Ibadat sorangan kada nuruti orang berarti bebisa-bisa. Orang yang bebisa-bisa, nganggin bebisa-bisa luput. Amun ada nang dituruti berarti itu nang menurut. Nah tinggal nang diturut ini bujur, berarti nang menurut bujur. Maka puji dan sanjunglah Nabi, puji sanjunglah ulama. Memuji ulama sama memuji Rasulullah. Memuji wali sama memuji Rasulullah. Memuji Rasulullah sama memuji Allah. Jelas? Kita nggak bisa tahu Allah pemurah kalau kada tangan Rasulullah yang berbagi-bagi. Mana bisa kita melihat Allah pemurah kalau kada tangan Rasulullah yang berbagi-bagi. Maka dari situ kita melihat Allah pemurah. Mana filmnya? Nih di tangannya Sayyidina Muhammad. Nabi orangnya baikan, menunjukkan Allah baikan. Karena gerak-gerik Nabi, semua yang dilakukan Nabi adalah gambaran film tentang kisah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memuji Rasulullah sama memuji Allah. Apalagi sudah. Ia nampas bulan maulid ini tiap malam berterbangan. Bermaulid maksudnya tah. Kada gampangan. Baca maulid Simtud Durar, baca maulid Diba, baca maulid Al-Azab, baca maulid ini, baca maulid itu, Burdah. Semua memuji. Semua memuji. Bukan menuhankan, enggak. Tak ada satu kata pun dalam maulid yang menuhankan Nabi Muhammad. Enggak ada. Hati-hati jangan kalau bermaulid itu kena tertuhankan Nabi. Kami lebih hati-hati. Kami tahu, kami kadang menuhanakan Nabi. Nabi itu basar, manusia, tapi lakal basar. Bukan seperti manusia biasa. Terus jadi Tuhan? Enggak. Ada. Terus beliau siapa? Ya manusia, ya makhluk. Tapi pilihan, Mustafa, Mujtaba. Dan insya Allah malam Jumat terakhir di sini, malam Jumat maksudnya kita bermaulid. Malam ini karena imbahnya baca syair tuh berjalan aja lagi anu bakul tuh minta jar seadanya cukup kadang-kadang. Intinya masih kita menambahi, lalu di kita yang baru. Kada masalah itu budayaan. Artinya sekadar mampu gitu maksudnya. Acaranya maghrib bisa namang Jumat terakhir apa tambahan memuji Nabi dengan bahasa khusus. Ada nang bobohan kita nih memuji Nabi juga nih kayak ini datang di mana ada memuji Nabi, melihat benar sudah kelebihan Nabi, datang di mana ada memuji, datang di mana ada salut, datang di mana ada kagum. Cuma nih beristilah, maulid itu beristilah. Dan supaya jadi kebiasaan hati itu memuji-muji lawan Nabi. Jadi kebiasaan asalnya ada biasa lalu ada tahu di Nabi kesian. Jadi baca maulid lantaran maulid itu bahasa Arab lo tangalih sedikit lalu ini ada nama terjemahkan. Oh tahu artinya dari maulid itu. Kalau siang, malam, pagi dan sore kita memuji Nabi, terus belajar dan terus menuntut ilmunya, akhirnya tanpa ngomong kita pun hati memuji Nabi. Tanpa ngomong kita memuji Nabi. Maka memuji Rasulullah adalah tanda-tanda keberkahan di dalam. Yalah. Kullu madahin liqaha abadan laisa yughal. Semua pemuji Nabi nang menyanjung memuji Nabi, semua enggak ada yang celaka. Semua. Qad haballahu jahan. Allah kasih dia pangkat yang tinggi. Kenapa? Karena dia punya hati memuji, bukan minta dipuji.
Menyanjung bukan minta disanjung. Hari-hari, pagi, sore, siang, malam, semua yang dilihatnya menyebabkan dia memuji kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tempulu ingat ulang, ini ada undangan besaruan juga Ahad tanggal 18 Desember, yaitu jam 8.30 mulai sampai selesai haul almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Bakri Gambut bertempat di Kubah almarhum, yaitu Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut. Cara Ahad tanggal 18 Desember jam 8.30 sampai selesai. Kemudian undangan kedua ini undangan haul Datu Haji Ahmad bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dilaksanakan hari Sabtu 17 Desember, bertempat di Masjid Darus Sa'adah Balimau. Acara mulai 9.30 WITA pagi sampai selesai. Kemudian undangan berikutnya, undangan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertempat di halaman Majlis Al-Barakah malam Ahad 17 Desember sesudah salat Isya. Penceramah insyaallah Al-Habib Abdul Qadir Al-Jailani As-Satiri dari Tarim Hadramaut. Acara habis Isya malam Ahad 17 Desember 2016. Terakhir undangan peringatan Maulid juga di Sabilal juga diadakan pada malam Kamis 21 Desember Mbah Isa di ruang induk Masjid Raya. Penceramah Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum MUI Pusat. Beliau ada darah keturunan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu Islah undangan sudah. Ada lagi. Nah, jadi muji Nabi, menyanjung Nabi, apalagi sudah. Nah, baik berhuruf atau kada, baik bersuara atau kada. Kagum itu kan pujian. Kagum itu pujian walaupun gak ada bersuara. Dari kagum timbul suka, dari kagum timbul memuji. Nah, barang siapa amalannya minta dipuji, tunggu kehancurannya. Itu aja kan. Bila ketujuh minta dipuji, gak ada bagus hidup bagi saya. Wala tukhalifu bawatinuhum wa wahirahum, gawian mereka kada menyalahi johir dan batin. Nah ini Masya Allah, johirnya menuruti Nabi, batinnya menuruti Nabi. Pantaslah kita umpati, karena mereka adalah mazharnya Nabi. Coba, iya kan? Kita kada kawa melihat Nabi, tapi ada nang kawa menuruti Nabi. Nabi dulu melaksanakan, ada nang umpat di belakang. Mbah tu nang di belakang ini kada melihat Nabi, mengumpati nang ini. Nah, nang di belakang lagi kada kawa melihat nang di muka ini, mengumpati nang ini. Tapi semuanya gawian sama, hakikatnya menuruti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya wattiba'uhum haqiqah. Paham nggak tadi dulu tak? Sebiji ilmu itu nah. Banyak dimutabaahi, tinggal dipuji.
Lalu memuji Rasulullah itu adalah amalan yang paling mencepatkan sampai kepada hadrah Allah, yang paling cepat memberasihi hati nang kotor dan ringan. Anak-anak muda nih jadi mau bermaulid, maksudnya memuji Nabi, bukan minta dipuji. Bukan minta dipuji bagusnya terbang, enggak. Bukan minta dipuji bagusnya suara, enggak. Bukan minta dipuji bagusnya lagu, enggak. Ini jadi mengadakan kayak ini memuji Rasul, madhun Nabi. Jadi orang mau memuji kita enggak masalah, mau menyanjung enggak masalah. Tahu Jumat terakhir tuh kena berapa ribu pak masjid raya menyiapkan nasi kan. Intinya cukup pada cukup berelaan. Aku nang sudah menyiapkan 25.000 aja hari sanayan tuh ada cukup. Belum lagi kumulai jam 8 habis dan nasi ya kabar. Maka sebuting yo mamil kada nang banyak kan kesian nang tadi datang akhirnya ya itu Bang. Jadi karena mungkin sampai 50.000 sama sekali. Ya tekannya situ ya kalau mana ada duitnya nah program. Kali cukup aja, naik akan pulang. Kali cukup juga, naik akan pulang. Kenapa? Karena semua sedekah itu adalah akhlaknya Rasulullah. Kita kada merasa kita nang bersedekah. Kada kita nang merasa memberi orang ini nih nah sedekah ini kita melihat Rasulullah pemurah selesai. Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha. 12 jarang pang tetamu itu bujuran 12 kan di tahun-tahun berikutnya amunlah 12 ini bujuran pas tanggal 12 Desember bulan tanggal 12 bulan 12. Jadi pemberdahulu jago minta rela akan dapat tentu aja sudah. Tapi dapat aja syafaat insyaallah pasti. Aku terkajut lagi jar Habar bin Habar. Ini kada melihat langsung aku nih di jembatan itu di sebelum Masjid Jami bertulis selamat datang tamunya Rasulullah. Allah merinding awak membaca itu. Ada kegampangan membebulu ala awak. Ada tuh nama nulisnya itu nah. Selamat datang dinya tamu-tamu Rasulullah. Allah. Ringkas kata hari itu rasa nyaman gitu aja. Apalagi gua nikah membaca kada. Wara duduk, apalagi nang teguring giga tiang nyaman banget. Untung acara bangun nih. Insya Allah. Semua kelebihan orang, semua kemuliaan orang. Kita aja muji Nabi, maulid Nabi, kadang maulid kita, maulidnya maulid Nabi. Jadi semakin kita yakin Rasulullah ini patut disanjung, patut dipuji, patut dimuliakan. Kenapa? Kita melihat dengan kelebihan-kelebihan beliau, dengan kemuliaan-kemuliaan beliau. Jadi mudah-mudahan hati ini kadang pernah dulak memuji Rasulullah. Cuma modal bertemu dengan yang benar harus membenarkan dulu. Kalau nang bujur disalahkan, ada mau tadundum lawan nang bujur disalahkan bedulu. Datuk Lampayan salah misalnya, kayak anak petamu nang bujur. Habib Basiri salah, Habib Abu Bakar Gersik salah. Misalnya, kayak anak petamu nang bujur, maka bujur dipingkuti mereka. Itu nanti disalahkan kayak anak pendapat nang bujur. Imam Syafi'i salah, Imam Maliki salah, Abu Hanifah salah, Imam Ahmad salah. Nyawa mah unda jangan bujur. Lulusan mana nyawa aras.
فكيف يكون حال من ادعى أنه عثر على ما لم يعثر عليه. Bagaimana bisa dibenarkan keadaan seseorang yang mengaku-ngaku sampai, padahal yang mereka tuju adalah bukan sesuatu yang dituju oleh orang-orang yang benar. Ngaku sampai, jalan nang dituju sampai ini di sini, nang bujur tuh di sini, nang bujur jalannya jalan sini, nang luput ini mengaku bujur nang ini, datang di mana? Kada kau ngaku bujur. Wa anna as-shawab ghairu man janahu ilaih wa asyaru ilaih. Dan nang bujur dinya jerinya nih mengaku-ngaku nang lain dari jalan nang dilakukan oleh orang bahari itu. Dan apa yang telah diisyaratkan oleh orang-orang bahari. Jadinya Pak kada mau makai Imam Syafi'i, kada mau makai Imam Hambali, kada mau makai Imam Maliki, kada mau makai Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Itu kada bujur, itu manusia juga. Bisa aja salah. Sudah, terserahnya mah. Hendak ada maksa juga. Kesitugin dulu lah. Minta ampun, minta reba dunia akhirat. Mari kita berdoa buat muslimin muslimat di seluruh dunia, terutama di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan dapat tambahan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Latifan bil ibad qultum bina wasqil bilad warham abidak ya jawad qabla tawarrum wal fasad ya وحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا ببابك واقف ومن عذابك خايف وبفنائك عاكف يرجوك تدريك بالمراد وافتح لنا باب السداد
ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف لا إله إلا الله